Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Seperti flyer yang sudah kami sebar di berbagai sosial media Suara Sidoarjo untuk program komunikasi bisnis di pagi hari ini, temanya adalah The Innovators Paradox, mengelola dan memaksimalkan inovasi agar tidak hanya menjadi gangguan dan mendisrupsi bisnis inti. Bersama Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting, yang juga acara ini juga bisa Anda dengarkan tidak hanya di LPPL Radio Suara Sidoarjo, tapi juga di LPPL Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung FM 90,1, Radio LPPL Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, dan juga Anda bisa simak melalui sosial media kami di channel YouTube Suara Sidoarjo Live, di Facebook, di Twitter @susi_visual. Untuk Anda yang bertanya-tanya nanti silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda, atau mungkin Anda punya saran atau juga ingin share pengalaman terkait dengan bisnis Anda di 0821 3264 109, 0821 3264 109, atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514. Segera saja saya temui narasumber di Zoom ini, juga sudah join. Ada Pak Denis, saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Denis. Pagi Mas Panji. Apa kabar Pak Denis? Alhamdulillah sehat Salam Pak sehat. Denis. Ya, salam sehat, salam sehat. Pak Roni, Pak Rudi, luar biasa. Kita sudah ya. memasuki tanggal 1 Februari ya Pak Denis, tidak terasa ya. Waktu ini cepat. Nah itu yang nanti akan juga paling sedikit dibahas sama Pak Roni. Kenapa waktu begitu lari begitu cepat, makanya perlu inovasi lebih cepat. Kurang lebih begitu. Betul, ya. Thank you Pak. Yeah. Pak Rudi ketawa tuh. Kemudian ada Pak Rudolfo Balmantra atau Pak Rudi. Selamat pagi. Good morning Pak Rudi. Good morning, sir. Pak Panji, good morning. Iya, luar biasa. Fresh ini kelihatannya. Good morning, Pak Rudi. Magandang umaga. Selamat pagi. Selamat pagi. Filipina kabarnya gimana, Pak Rudi? Dilaporkan daily infection di Filipina kurang lebih 2.000 dibandingkan dengan Indonesia 13.000. So, kelihatan Filipina bisa mengontrol situasi pada saat ini. Tapi di situ lebih ketat penanganan, sebab senior seperti kita tidak hanya bisa keluar di mana-mana. Itu ada restriction dari Presiden Duterte, Pak Panji. Iya, ini satu di antara presiden yang cukup tegas begitu ya, Presiden Filipina Duterte itu. Betul Pak. Kalau di sana Pak Panji, kita bandel sama Duterte ditembak Pak. Mereka nggak punya urusan. Ditembak tuh, Pak Rudi tahu tuh. Pokoknya nggak ada urusan, katanya. You against the law, dung gitu aja. Apalagi dengan yang namanya narkoba ini, wah luar biasa. Iya betul. Sampai menjadi headline di berbagai berita dunia ini. Kemudian betul, saya sapa juga, selamat pagi Pak Amos. Pagi Mas Panji. Ya, apa kabar, sehat Pak Amos? Baik Pak, puji Tuhan, alhamdulillah Pak. Ya, salam sehat juga untuk Anda dan keluarga ya. Kemudian ada Bu Julia, selamat pagi Bu Julia. Ada kendala komunikasi kelihatannya dengan Bu Julia. Baik. Kalau begitu. Oh ya, selamat pagi Bu Julia. Sehat ya Bu? Sehat-sehat Pak Panji, terima kasih. Baik, salam sehat juga untuk Anda dan keluarga. Baik, saya ke Pak Roni. Pak Roni, tema kita adalah The Innovators Paradox, mengelola dan memaksimalkan inovasi agar tidak hanya menjadi gangguan dan mendisrupsi bisnis inti. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Roni, silakan. Ya, terima kasih Mas Panji, salam sehat. Kita penuh semangat, karena bagaimanapun juga tahun 2021 ini harus dijalani dengan baik, kalau bisa hasilnya lebih baik dari tahun 2020.
Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun Anda berada, Trenggalek, Tulungagung juga, ketika kita bicara bisnis, itu ada yang namanya dinamika pasar. Pasar itu selalu berubah. Nah, yang kedua yang harus kita sadari, pasar itu sesungguhnya adalah manusia. Manusia itu sudah jadi fitrahnya, relatif tidak akan pernah puas dengan apa yang dia peroleh saat ini. Karena itu, manusia selalu minta sesuatu yang baru. Kalau tidak ada yang baru, maka akan jadi persoalan. Nah, sesuatu yang baru itu sebetulnya hanya relatif ya, jatuh pada 4 hal. Yang pertama adalah bahwa itu lebih baik. Misalnya kita punya produk, barang, atau jasa, harus lebih baik. Yang kedua, lebih baik itu artinya kualitasnya lebih baik. Nah, yang kedua berarti lebih murah. Jadi, saya mau kualitasnya lebih baik, tapi saya mau harganya murah. Nah, yang ketiga itu adalah yang mudah. Jadi, saya mau nih yang memudahkan saya, gitu. Dan yang keempat adalah yang membuat semuanya bisa jadi lebih cepat. Nah, ketika perusahaan berhadapan dengan pasar, dengan para pelanggan yang selalu dinamis dan selalu minta perubahan, selalu minta dimudahkan, maka perusahaan harus berani melakukan inovasi. Inovasi itu artinya apa sih? Mencari hal-hal yang baru, sesederhana, punya produk misalnya, yang sekarang sudah ada di pasar, diperiksa kembali, diteliti kembali. Ada nggak kira-kira yang bisa ditingkatkan fiturnya? Masih ingat dulu handphone kita itu yang penting kan bisa buat telepon dan SMS. Nggak ada yang lain. Gitu kan? Hari ini nih harus bisa membuat video, harus bisa dipakai untuk seperti sekarang kita komunikasi via Zoom. Bahkan harus bisa dipakai untuk mengedit video, mengedit foto, dan sebagainya. Permintaan makin lama, makin tinggi. Nah, karena itu, perusahaan kalau mau survive, dia harus bisa menangkap apa yang jadi selera pasar. Bahasa kerennya itu trend watching. Kita cermati setiap pergerakan di dalam pasar. Apakah itu tentang kualitas yang mereka harapkan, atau sesederhana penggunaan, cara pemakaian. Dulu handphone dipakai untuk komunikasi. Hari ini, anak-anak muda handphone dipakai game. Gitu kan? Orang tertentu handphone dipakai untuk baca majalah, baca koran, baca buku. Jadi ini sesuatu yang kegunaannya, usage-nya itu berubah. Nah, semua ini hanya bisa dilakukan melalui inovasi. Persoalannya, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, ketika kita bicara inovasi, berarti harus kuat pada riset. Kenapa? Karena kita harus memikirkan hal-hal yang baru, yang selama ini bahkan tidak terpikir. Siapa 20 tahun lalu misalnya yang berpikir soal kita, atau 50 tahun lalu lah, yang berpikir bahwa hari ini kita bisa melakukan semuanya itu dengan digital, termasuk transaksi dengan digital. Ada Bitcoin gitu. Dulu orang mikir ya sudah pakai duit gitu. Nah, sekarang bisa macam-macam. Nah, karena itu perubahan itu harus kita pahami betul. Nah, perubahan setidaknya ada 3. Yang pertama akan melibatkan perubahan di dalam produk itu mungkin. Kedua, melibatkan perubahan proses. Ketiga, melibatkan perubahan organisasi. Tetapi itu semua didorong oleh dinamika perubahan pasar. Nah, hari ini yang mau kita angkat, kalau kita mau melakukan inovasi yang tidak terlalu membahayakan perusahaan sendiri, karena bisa terjadi kanibal, maka harus ditata. Nah, memang ada yang namanya risiko kalau kita riset. Riset gagal ya risikonya bisa rontok. Riset kalau berhasil risikonya ada 2 sebetulnya. Kita berani memakai itu karena akan mengkanibal produk yang ada atau tidak. Pakai saja. Contoh yang takut mengkanibal. Kalau kita masih ingat ya dulu Kodak ya, didirikan tahun berapa? 1892-an kira-kira begitu. Kodak itu sebetulnya
sudah menemukan yang namanya kamera digital. Tetapi karena menyadari bahwa sistemnya seperti itu, mereka takut kalau kamera digital diluncurkan di pasar, jangan-jangan akan menghancurkan core bisnisnya atau bisnis intinya Kodak. Tapi Kodak melupakan satu hal, bahwa yang lain juga melakukan penelitian, sehingga muncul inovasi. Maka ketika kamera digital masuk ke pasar dan bahkan merajai semuanya, Kodak akhirnya ya terjun payung begitu. Nah, hal yang seperti ini kan harus disayangkan, karena kadang-kadang ketidakberanian kita. Pertanyaan, kenapa nggak berani? Karena manusia itu cenderung berada di zona nyaman. Lebih enak dia kalau ada di zona nyaman. Dia tidak berani menghadapi uncertainty atau ketidakpastian sesudah ini. Dia udah enak di sana. Nah, kalau orang sudah di zona nyaman, maka yang terjadi adalah melamban. Melamban itu artinya dia akan menjadi lebih rileks karena berpikir toh semua tercapai. Saya sudah di puncak, mau apa lagi? Dia lupa bahwa dia harus menantang dirinya. Hal yang paling berbahaya adalah pada seluruh market leader, pemimpin pasar. Pemimpin pasar itu sebetulnya yang ditantang dirinya sendiri, bukan lawan. Bagaimana caranya dia lebih baik dibanding kemarin. Nah, Mas Panji, kalau kita lihat itu, maka ada yang namanya inovasi. Kita kalau mau melakukan inovasi, itu sebetulnya ada yang namanya innovation capital, gitu loh. Atau modal inovasi. Karena perusahaan itu hanya bisa tumbuh berkembang kalau dia selalu atau berani selalu menghadirkan hal-hal yang baru, yang memudahkan, yang lebih murah, yang lebih baik, yang seperti itu, yang tadi saya sebutkan. Nah, ada 4 faktor kalau kita mau menggunakan innovation capital itu. Yang pertama adalah siapa Anda? Itu artinya orangnya, sumber dayanya. Apakah Anda memiliki kapasitas untuk itu? Apakah Anda punya kemampuan creative problem solving misalnya, memecahkan masalah-masalah secara kreatif? Dan apakah Anda punya kemampuan persuasi? Itu semua disebut innovation specific human capital. Artinya apa? Manusia yang sebetulnya siap untuk melakukan inovasi. Karena kita tidak mungkin melakukan inovasi ketika kita berhadapan dengan orang yang mengatakan, sudah gini aja cukup. Kita percaya Tuhan yang akan memelihara, memberikan kita ini. Sudah nggak usah repot-repot. Ada lagi yang mengatakan, saya ingat persis itu, Pak Roni, umur saya sudah 70 tahun. Saya sudah sampai pada titik ini. Untuk apa Bapak menantang saya untuk menjadi lebih besar lagi? Bila perlu saya jual aja perusahaan ini, saya cash out, jadi warisan buat anak. Nah, itu pilihan. Artinya, ini sudah tidak punya yang namanya innovation specific human capital. Yang kedua adalah, siapa orang yang Anda kenal? Itu yang namanya innovation specific social capital. Kita harus punya banyak teman, harus punya banyak jejaring. Kenapa? Karena jejaring inilah yang akan menjadi sumber daya yang sangat penting buat inovasi. Kenapa? Karena kadang-kadang kita harus konsult pada orang lain. Kita harus membutuhkan sumber daya tertentu. Kadang-kadang, saya mau masuk ke kanan begitu ya. Di situ nanti membutuhkan keahlian orang-orang yang misalnya fisika. Nah, kalau kita nggak punya kenalan ahli fisika kan jadi rumit. Ada teman yang sekarang sedang mengembangkan produk. Bagaimana caranya produk ini bisa masuk di pasar? Ini menurut saya menarik. Produk pengusir hama yang bisa mengcover 15 sampai 25 hektar. Tapi kan dia tidak mungkin sendirian. Pasti ada orang-orang yang lain. Di situ ada ahli kimia, di situ ahli cahaya, dan begitu. Karena serangga tertentu tertarik dengan cahaya, serangga tertentu tertarik dengan bau-bauan tertentu. Nah, ini yang mesti kita lihat. Nah, yang ketiga itu adalah what you have done, gitu. Apa yang sudah pernah Anda lakukan, track record Anda. Maka di sini kita sebut innovation specific
reputation capital, artinya modal reputasi. Kita bilang, kalau ini ada Pak Rudi, beres dah. Semua urusan accounting beres. Semua urusan governance beres, saya nggak usah mikir lagi. Kenapa? Karena saya tahu reputasinya Pak Rudi. Demikian juga misalnya saya ngomong, Pak Denis saya nggak usah pusing-pusing. Pokoknya apa-apa Pak Denis deh. Beliau sudah terlatih. Urusan finance, jago. Nah, hal-hal yang seperti ini, Mas Panji, bisa menjadi perhatian kita. Nah, yang keempat, ini salah satu yang sangat penting itu adalah kita boleh punya nomor 1 sama 3 tadi, yang sebetulnya lebih kepada internal. Nah, tetapi yang keempat, ini adalah bagaimana kita melakukan yang dalam bahasa kerennya, impression amplifiers. Artinya, kita menggaungkan, membesarkan supaya orang punya impresi atau punya kesan, punya persepsi bahwa keren nih. Sehingga gagasan itu bisa diangkat dengan sangat baik. Saya masih ingat misalnya contoh Pak Jokowi dulu ketika pertama kali ke Jakarta, masuk ke dalam got, tapi beliau punya tim yang punya kemampuan untuk mengamplifier, membesarkan, menggaungkan apa yang dilakukan. Sehingga seluruh Indonesia menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mau jujur, jauh sebelumnya sudah ada orang-orang yang melakukan seperti itu. Contohnya di Surabaya, yang menyebabkan Embong Malang itu tidak pernah banjir lagi. Karena wali kotanya saat itu, Pak Bambang Deha, turun juga ke dalam gorong-gorong di sana. Dan kemudian memerintahkan 1-2 hal yang menyebabkan gorong-gorong itu berfungsi dengan baik. Nah, ini artinya apa? Impression amplifier itu menjadi sangat penting. Ada sesuatu yang baru dimunculkan seseorang, tiba-tiba luar biasa, sementara orang lain sudah berkali-kali atau jauh sebelumnya mengangkat, tapi tidak ada yang tahu. Nah, nomor 4 ini menjadi penting. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya supaya bisa menggaungkan itu? Ada beberapa pendekatan, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, saya akan lakukan agak cepat. 1, membandingkan. Jadi kita menggunakan analogi, menggunakan gagasan. Contoh yang paling gampang adalah parkir misalnya. Di Sidoarjo itu, kenapa parkirnya nggak pakai digital aja? Kan teknologinya sudah ada. Nah, kita pakai di tempat lain sebagai pembanding. Dulu saya sudah berkali-kali ngomong, saya pernah diskusi dengan Pak Ami, Kepala Dinas Perhubungan, saya katakan, harus kalau mau, berani melakukan terobosan, harus berani melakukan terobosan. Misalnya apa? Sediakan bis kota listrik. Itu sudah ada produksinya PT Inka di Madiun. Pakai baterai kan? Akan lebih baik. Bayangkan kalau Sidoarjo menggunakan bis kota listrik, sementara Surabaya belum. Bisa juga melakukan membangun tram listrik. Jalurnya kan sudah ada sejak zaman Belanda. Nah, ini akan memudahkan dan mengurangi kemacetan. Nah, itu comparing. Kedua adalah materializing. Mewujudkannya, menjadikan nyata. Artinya apa? Kadang-kadang kita ngomong, tapi nggak bisa bikin konsep. Saya punya teman yang gagasannya banyak banget, hebat begitu. Saya bilang, investor nggak akan tertarik kalau diomongin. Berikanlah kertasnya. Mana konsepnya? Yang tangible, visible, dan real. Dia nggak bisa membangun. Saya bilang, kalau bisa minta orang lain untuk nyusun. Anda sampaikan, ada banyak penulis yang baik. Yang ketiga adalah storytelling, menjadikannya cerita. Kita harus membangun narasi, meyakini para pihak bahwa itu baik. Memelihara pantai timur, supaya mangrove-nya tetap terpelihara, supaya menjadi baik, itu membutuhkan narasi. Mengajak masyarakat supaya sampah itu bisa dikelola dengan baik, gitu. Tidak hanya sekedar buang, itu membutuhkan narasi. Yang keempat adalah signaling, menghubungkan para pihak yang kredibel untuk memperoleh legitimasi atas gagasan ini. Makanya ada orang yang bilang, saya sudah diskusi dengan Menteri A, Menteri B, dan setuju, ini baik, mari kita lakukan.
Saya sudah menghadap Pak Bupati atau Pak Wali Kota atau Ibu Gubernur. Ini didukung jalan. Nah, hal-hal yang seperti ini penting. Karena kenapa? Kita ini sebagai manusia cenderung membutuhkan recognition atau pengakuan pihak lain supaya apa yang kita garap itu dipercaya. Yang berikutnya, yang kelima itu adalah kita membangkitkan yang namanya perasaan bahwa ini langka. Kalau nggak dilakukan saat ini, kita kehilangan momentum. Kemarin misalnya, banyak sekali perusahaan yang langsung mengambil peran ketika ada COVID. Switch bahkan, karena itu momentum. Tiba-tiba ada orang bisa memproduksi APD, luar biasa banyaknya. Masker menjadi industri rumah tangga. Face shield itu luar biasa. Ada momentum. Nah, kalau hari ini hilang, saya masih ingat ngomong face shield. Face shield itu di awal COVID, saya belinya 60.000 satu biji, yang pakai model kacamata itu. Kemudian turun 50, turun 40, turun 30. Hari ini saya lihat di marketplace, di aplikasi itu, 10.000. Nah, kita harus tahu ada yang namanya momentum. Kalau kita kehilangan, sayang sekali. Dan yang terakhir, Mas Panji, komitmen. Meyakinkan para pihak melalui tindakan nyata, komitmen personal, dan apa yang kita lakukan ini tidak akan diubah, tidak akan diganti. Sehingga orang kemudian percaya, oke, saya masuk, saya gabung. Kalau tidak, maka inovasi akan hanya menjadi gagasan. Dan yang kedua, karena tidak berlandas pada pasar, inovasi itu bisa menjadi persoalan baru karena menjadi mahal edukasi pasar. Yang ketiga, kalau inovasi itu tidak kita siapkan internal, maka akan muncul persoalan. Bisa terjadi kanibal. Core bisnis bisa hilang. Nah, kalau kita tidak siap akibat munculnya bisnis baru, kan bisa rontok itu usaha. Jadi harus disiapkan terus-menerus. Begitu Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, terima kasih ini sebagai pengantar. Nanti tentu ada banyak teman-teman seperti Pak Rudi dan Pak Denis, Pak Amos yang akan bisa berbagi dengan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni untuk kesempatannya, dan juga saya ingin sapa beberapa, rupanya ini Zoom saya keluar ini. Baik, nanti ada peluang untuk saya menyapa untuk beberapa sahabat yang sudah join via Zoom. Saya sebelumnya ke Pak Denis ini. Pak Denis, sebelum membahas tema kita, boleh saya tanya sesuatu hal ini, Pak? Silakan Pak. Sorry, saya punya kamera lagi ngadat nih, nggak tahu kenapa nih, nggak tahu. Minta maaf Pak. It's okay, yang penting suaranya juga muncul gitu ya. Ya. Kabarnya di tahun 2020 ini ada beberapa bank yang merger ya Pak ya. Pak Denis kan di finance gitu ya, pasti tahu ya. Sebenarnya kalau saya bukan di industri perbankannya, tapi saya di industri multi finance-nya sih. Jadi agak sulit juga yang menjawab. Tapi secara umum iya kan, yang terakhir kan yang menjadi besar kan yang Bank Syariah Indonesia itu ya. Dan saya rasa itu menurut saya itu langkah yang sangat tepat ya, karena perlu fokus ya. Tadi Pak Roni juga katakan inovasi ya supaya bisa lebih dilanjutkan ya. Kalau terlalu banyak susah juga gitu kan, mereka jadi bersaing kan, mau nggak mau gitu. Jadi waktu untuk inovasinya kadang-kadang tertinggalkan. Kira-kira begitu Pak Panji yang saya bisa berikan tanggapan. Pak Panji, Mas Panji, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denis untuk kesempatannya. Kemudian saya juga ingin sapa untuk sahabat-sahabat yang sudah join via Zoom. Oh ya, saya masih beri peluang ya untuk Anda sahabat ya, untuk berbagi pengalaman dan juga pertanyaan di 0821 3264 109, atau Anda bertanya langsung boleh di 031 896 1514. Kita masih dalam program komunikasi bisnis dengan tema kita The Innovators Paradox, mengelola dan memaksimalkan inovasi agar tidak hanya menjadi gangguan dan mendisrupsi bisnis inti. Baik, saya sudah bisa terjoin kembali via Zoom. Selamat pagi, saya ingin sampaikan untuk Pak Subiantara, ada Pak Anhan, kemudian ada
Ibu mungkin ya, Ibu Nur Ulan, mohon maaf kalau saya salah. Ada Bapak atau Ibu ini, Pak Salmi Rara. Terima kasih sudah join via Zoom ini. Saya ingin ke Pak Rudi. Pak Rudi, terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, The Innovator Products. Ini apa yang bisa Anda share kepada kita semua ini, Pak? Terima kasih Pak Panji. Good morning to everybody. Topik yang dipilih oleh Profesor Roni itu sangat berguna bagi kita. Sebab ini salah satu pelajaran bagi para pemain bisnis di negara kita ini. Sebenarnya Profesor Roni memperkenalkan ada dua topik yang harus kita bahaskan. Pertama-tama, apa artinya sustaining innovation or disruptive innovation? Oke. Nah, seperti yang beberapa bisnis yang kita tangani, mereka juga ada namanya sustaining innovation and ada juga yang namanya disruptive innovation. Sustaining innovation adalah begini. Pertama-tama, sebagai CEO atau Board of Directors yang bertanggung jawab mengenai merancang masa depan dari perusahaan adalah pertama-tama harus memfokus who is our major customer. Itu namanya ada Pareto method, 80-20%. Jadi kalau 10% of our revenue is only relying on 80% of our customer, kita harus sensitif untuk mengerti, memahami what is the need of our 10 customers representing, mewakili 80% omset kita. Oke? Nah, kita sebenarnya sebagai pemimpin dari perusahaan ini harus melihat what is sustaining, namanya innovation. Innovation yang sebenarnya memperbaiki our products, bagaimana fiturnya, etc. Supaya ini kita terus-menerus serving our 80% revenue. Sebab salah satu tanggung jawab dari direktur adalah bagaimana omset ini naik terus-menerus supaya payroll dan macam-macam expenses bisa ditangani dalam perusahaan. Oke? Nah, kadang-kadang dalam perjalanan ini kita ketemu namanya disruptive innovation. Disruptive innovation adalah kemungkinan lower performance but on a specific product. So, jadi kita harus memperbedakan yang namanya sustaining innovation against what we call disruptive innovation. Contoh yang konkret. Saya punya langganan yang berkecimpung dalam bidang beverage, minuman bir. Ya, di sini kan ada aturan harus hanya alkohol 15%, etc. Nah, bagaimana kita bisa mendapat opportunity untuk serving the other sector of the market? Jadi mereka sekarang mengintroduce fruit juice mixed with only 5% alkohol. Kalau you lihat ini ada yang bir biasa, ada juga yang special drink untuk maybe young ladies or minority yang etc. So, jadi ini namanya innovation. Tapi mereka menciptakan division atau perusahaan tersendiri yang namanya disruptive innovation specific unit. Tidak mengganggu yang namanya mainstream business. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Roni, kita berhati-hati dalam penanganan disruptive innovation. Jangan mengganggu mainstream or sustaining innovation. Sebab mainstream innovation sudah didukung, disupport oleh existing structure, existing capability, resources, culture, operation, ada juga networking, management. So, ini adalah hal-hal yang mendukung the mainstream customer atau the revenue. Nah, kalau memang ada namanya innovation disruptive, itu kemungkinan perusahaan harus melakukan namanya spin-off atau a separate division, separate brain power, and then also what is happening now. Like for example today, dengan COVID-19, USA sekarang punya 4 produk. Pfizer, Moderna, kemarin ada Johnson & Johnson, ada Novavax. US has already come up with 4 brand on vaccine. So Johnson & Johnson kenal untuk day-to-day, pemakaian, for our hygiene. But
because of their technology, they have also a separate unit untuk mengambil opportunity. They call it this is disruptive innovation. Tapi mereka ada tim khusus untuk menangani ini, tapi tidak mengganggu the major omset and sales, kan gitu. So ini hal-hal seperti begini yang harus dipikirkan. Even in contoh dengan market Bapak Denis, multi finance. What is your major mainstream customer? Oh, my mainstream customer are employees, professionals, those yang punya employment supaya garanti payment of the cicilan. But what about the millennials? Apa yang about in the other areas? How do you capture that market? You know, selling, motorcycle and other item, but their income is not what we call regular. So there must be some specific team, namanya, who has to capture also that segment of the market. So this is what we call the perbedaan antara sustaining innovation and what we call disruptive innovation. So these are the two things yang I learned from Professor Ronnie today, bahwa these are the innovation dilemma. Nah, board of director harus berhati-hati. Jangan mengganggu your mainstream revenue. Seperti Coca-Cola, dulu there is the classic. And then now there is this what we call mixture of less sugar, etc., etc. Jangan mengganggu the mainstream, the classic or the regular product. So this is one thing I learned today, that kita harus memperbedakan the sustaining innovation and disruptive innovation. Sebab ini memerlukan certain characteristics yang beda. Okay? So Pak Panji, ini yang sharing saya terhadap what we call the topic today, innovation, disruption, or innovation dilemma. Thank you very much. Ya, terima kasih Pak Roni. Pak Rudi, mohon maaf sebelum nanti saya ke jeda iklan. Ini saya ada satu pertanyaan lagi untuk Anda ini, Pak. Pak Rudi, kalau kita lihat di tahun 2020 itu kan banyak perusahaan multi atau perusahaan internasional yang hengkang dari Indonesia begitu ya. Tercatat ada Panasonic, ada Toshiba, ada Pepsi dan sebagainya. Itu apakah mereka kurang inovasi atau kalah bersaing, Pak, dengan kompetitor begitu? Pak, terus teranglah, perusahaan-perusahaan yang disebutkan oleh Pak Panji memang mereka benar-benar harus menangani sustaining innovation, because mereka kan ada mainstream, mainstream products yang sudah the reputation, quality and everything sudah diterima dalam customer. Tapi dalam perubahan innovation yang cepat ini memang harus mereka menjaga mengenai the mainstream customer. So this is what we call sustaining innovation. Tapi jangan lupa Pak Panji, mereka juga punya separate team yang mengkaji, mendevelop, merancang mengenai yang disruptive behavior. Kalau kita lihat automotive industry, kita kan automotive industry based on what we call fuel, what we call this gas based mobil, okay? Tapi terus teranglah, sekarang even Singapore now is installing many electricity in every area. Why? Sebab mereka sudah menuju ke electric based mobil, kan gitu kan? Yeah. So, tapi the resources, capacity itu separate in the organization. Ini semacam satu investment dari car industry. Bagaimana kita memanfaatkan this what we call renewable energy. Even China, even United States, renewable energy. Kan, we cannot depend, kita gak bisa tergantung pada fossil fuel. Fossil fuel is terbatas, kan gitu kan. So we have to have this unlimited resources. The sun, the wind, the water, all of these are kemungkinan bisa membantu manusia. But these are disruptive innovation yang kita berhati-hati, Pak. Itu Pak yang saya bisa share, Pak Panji. Terima kasih Pak Rudi. Dan sahabat, kita jeda dulu ya, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga.
dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki? Kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane. Sing terdaftar di Bea Cukai. Lokasi pembuatannya di kene yo gak enek. Terus di kene rokok ilegal gak enek. Gambar karo peringatannya teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh yo mesti to le Mul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai. Sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik. Jarak aman minimal 3 meter. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk, berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali, jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan, karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik.
masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Baik, terima kasih. Anda masih di program Komunikasi Bisnis dengan tema kita The Innovators Paradox, mengelola dan memaksimalkan inovasi agar tidak hanya menjadi gangguan dan mendisrupsi bisnis inti. Sebelum saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA 08213264 109, saya ingin sapa dulu. Selamat pagi Pak Subiantara. Pak Subiantara, selamat pagi. Pagi Pak. Iya, Pak Subiantara, terima kasih sudah join via Zoom ini Pak. Omong-omong, bisnis apa yang sedang digeluti sekarang nih Pak Subiantara? Oh, saya tadinya di paper mill Pak. Paper mill? Ya. Itu untuk rokok ya berarti ya? Untuk apa? Untuk kertas. Untuk kertas? Ya, tisu siu sama plenty. Oh begitu. Ya. Di home-base-nya di mana Pak? Di Surabaya, Jakarta? Di Surabaya. Di Surabaya. Ini inovasi apa yang dilakukan ini Pak supaya bisa tetap survive dan eksis ini Pak? Ya, kita selalu inovasi terus. Ya, seperti tisu itu kan tidak pernah stay ya. Mereka selalu dalam produk, packaging, macam-macam Pak. Termasuk sekarang produk yang sangat difokuskan tuh green Pak, untuk green. Jadi untuk ramah lingkungan itu sangat kita tekankan di situ. Jadi produk yang kita punya macam-macam Pak, dan itu tidak stay, dan itu akan berubah terus mengikuti zamannya. Selalu berinovasi ya, karena perkembangannya sekarang tisu itu sudah menggantikan sapu tangan. Sekarang orang jarang memakai sapu tangan. Sudah kemana-mana bawa tisu itu ya. Baik, barangkali ada yang mau di-share atau mau ditanyakan kepada kita atau khususnya kepada narasumber ini Pak Subiantara? Nanti saya dulu lah, simak dulu. Memonitor dulu ya. Baik, terima kasih, sukses untuk aktivitasnya Pak Subiantara. Terima kasih Pak. Baik, ini saya bacakan Pak Roni, pertanyaan yang sudah masuk di 08213264 109 dari Tulungagung ini, dari Kota Marmer kalau nggak salah ini, dari Pak Budi Sulastomo, yang menanyakan kompetitif ini juga inovasi tergantung juga perilaku orangnya, jiwanya kompetitor atau enggak. Terus bagaimana untuk membangun supaya mereka yang punya usaha supaya bisa inovatif dan juga kompetitif. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Anto di Porong. Pak Anto, selamat pagi Pak Anto, ini pendengar setia juga ini, yang menanyakan inovasi itu melihat selera pasar atau kita create sendiri. Terima kasih Pak Anto untuk pertanyaannya. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji. Saya jawab dari yang Pak Anto dulu ya. Pak Anto, terima kasih. Inovasi itu selera pasar atau kita create sendiri, dua-duanya. Yang nomor satu, paling mudah menurut hemat saya, itu adalah yang memenuhi pergeseran pasar. Kenapa? Berarti sudah ada kebutuhan di sana. Kalau ada kebutuhan kan berarti ada yang namanya gap sebagai syarat untuk bisnis. Gap itu adalah apa yang dibutuhkan oleh pasar tapi belum ada pihak yang menyediakan. Nanti tinggal diukur kalau gap itu kita isi, ada pasarnya nggak? Artinya cukup nggak untuk sebuah usaha kalau kita penuhi. Jadi dibalik begitu. Jadi paling mudah itu kalau mengikuti pergeseran atau pergerakan pasar. Tetapi mengikuti pergerakan pasar saja penuh risiko. Kenapa? Karena bisa saja kita terlambat. Setiap pimpinan perusahaan itu kan harus punya kemampuan untuk berpikir ke depan. Sehingga dia tidak hanya melihat persaingan pada saat ini,
Tapi dia harus bisa membayangkan 5 tahun lagi seperti apa kondisi pasar, 10 tahun lagi kondisinya seperti apa, maka dia bangun strategi. Akibat itu, maka dia akan menghasilkan inovasi-inovasi. Nah, kalau kita tidak melakukan seperti itu, maka ada risiko. Risikonya adalah ketika kita masuk, bisa saja 1 hari atau seminggu sebelumnya kompetitor udah masuk duluan. Gampangnya, apa yang bisa kita lihat hari ini, mestinya juga bisa dilihat oleh kompetitor. Karena ya harus selalu bicara forethought namanya, berpikir 5 tahun, 10 tahun ke depan. Yang kedua, kalau kita bangun sendiri, bisa kita bangun sendiri itu ada 2 cara. Cara yang pertama adalah kalau kita sudah punya produk itu kita bedah oleh tim internal. Dicari mana kekuatan dan kelemahan. Kita fokus pada kelemahan, bisa nggak diperbaiki. Maka itu Pak Rudi tadi sudah mengatakan ada yang namanya sustaining innovation. Jadi ini sengaja inovasi didesain untuk supaya bisnis kita berlanjut. Supaya ada seri 1, seri 2, seri 3, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah yang memang kita ini murni melakukan riset. Riset yang bahkan eksploratif. Kita nggak tahu nih nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini risiko. Risikonya ada 2. Kalau itu berhasil, berarti kita harus mengedukasi pasar. Menjelaskan kepada pasar bahwa Anda butuh handphone. Masih ingat di awal-awal adanya handphone. Menjelaskan kepada pasar butuh handphone. Masih ingat atau mungkin pernah dengar cerita para senior awal-awal kantor-kantor diberi komputer untuk menggantikan mesin ketik. Itu banyak sekali orang admin yang ketakutan, khawatir bahwa komputer akan menggantikan pekerjaannya. Jadi edukasi itu mahal. Atau kalau kita punya produk itu yang consumer good, yang dipakai oleh semua orang, kalau kita mengubah cara pakai, itu kan harus mengedukasi dan biaya iklan itu mahal. Iklan TV, iklan koran, majalah, radio, di internet, membiayai influencer, buzzer, berat. Tapi kalau misalnya korporasi besar bisa melakukan hal yang seperti itu, mengubah karena dia akan mendapat yang namanya keunggulan kompetitif sebagai pemain pertama. Karena di dalam marketing itu ada istilah lebih baik menjadi yang pertama daripada yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau dia jadi yang pertama, dia bisa memaksimalkan pasar, apalagi kalau duitnya banyak, dia bisa setir pasar kemana perginya. Kira-kira itu, Mas Panji, jawaban saya atas Pak Anto. Jadi kalau mau murah, ikuti selera pasar. Kalau mau agak mahal, dan bahkan bisa mahal sekali, ya lakukan sendiri. Menghadirkan sesuatu yang baru. Kalau Pak Pak Budi Sulastomo dari Tulungagung, terima kasih. Ya, betul. Basis dari inovasi, basis dari kompetisi itu sesungguhnya adalah manusia. Bahkan ahli strategi yang sangat terkenal namanya Michael Porter itu mengatakan, ya ada 3 yang bisa kita mainkan. Manusia, modal, dan teknologi. Tapi Porter memesankan, jangan pernah bersaing berbasis pada teknologi, karena teknologi bisa dibeli. Kedua, jangan bersaing berdasarkan modal, uang maksud, karena uang bisa dicari. Bisa mengundang investor, bisa mengundang lembaga-lembaga kredit, dan sebagainya. Tapi bersainglah berdasarkan manusianya. Karena manusia itu ada yang namanya delay effect, efek telat. Diajari sekarang belum tentu bulan depan sudah paham. Jadi, kalau kita berbasis pada manusia, manusia itu kreatif, bisa didorong keras, tetapi ketika orang lain mau meniru, dia akan butuh yang namanya learning curve. Jadi, kurva pembelajaran, dia nggak akan bisa otomatis. Bahkan, ahli kita dibajak oleh lawan pun masih akan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Jadi, tidak semudah itu. Jadi, betul, saya sepakat bahwa basisnya pada manusia. Pertanyaan sekarang, bagaimana membuat orang yang hari ini tidak merasa perlu untuk mau mengikuti atau menjalani inovasi? Bangun yang namanya scarcity, yang tadi, kelangkaan. Buat perasaan, sense of urgency, bahwa itu penting,
sense of scarcity bahwa harus sekarang dilakukan, kalau enggak kita bisa rontok. Nah, ketika orang dihadapkan pada kondisi yang seperti itu, dia akan berpikir. Atau kalau Anda ekstrim, manusia itu akan cepat berubah ketika terjadi krisis. Masih kita ingat tahun 98, begitu ada krisis, orang ditawarin apa saja, dia lebih bisa, oke, ada gagasan-gagasan baru. Demikian juga selama COVID kemarin. Ketika sales hampir nol, itu kalau kita diskusi sama owner, kita harus begini, itu cepat sekali. Karena ini soal survival, soal keberlanjutan, soal mempertahankan kehidupan perusahaan. Jadi, kalau mau, ya berarti didesain supaya ada yang namanya manajemen krisis. Tapi ingat ya, menciptakan krisis harus bisa dikelola. Kalau nggak bisa dikelola, berantakan. Ada sih ahli-ahlinya begitu. Nah, semua yang seperti ini sebetulnya sederhana. Kalau kita nggak bisa jalanin sendiri, undanglah para konsultan. Bukan untuk konsultan memecahkan, tetapi untuk mendampingi Anda bersama dengan Anda, menemukan hal-hal yang baru secara objektif. Karena kita sendiri pribadi ketika terlibat belum tentu kita bisa objektif. Orang lain yang nggak ada beban dengan perusahaan kita, dia akan lebih bisa objektif ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Kira-kira itu. Karenanya kalau di perusahaan TBK kan harus ada komisaris independen. Itu contohnya, direktur independen. Terima kasih, Mas Panji. Ya, baik. Pak Roni, terakhir, terkait dengan The Innovators Paradox, mengelola dan memaksimalkan inovasi agar tidak hanya menjadi gangguan dan mendisrupsi bisnis inti. Monggo Pak Roni. Terima kasih Mas Panji. Saya meminjam penjelasan dari Pak Rudi Balmater. Terima kasih Pak Rudi. Ada dua. Satu yang namanya disruptive innovation, satu yang namanya sustaining innovation. Kalau perusahaan itu ingin menjaga stabilitas dan tetap bisa tumbuh, tetap bisa relevan terhadap zaman, lakukan yang namanya sustaining innovation. Tadi sebetulnya semua yang saya jelaskan itu arahnya adalah kepada sustaining innovation. Disruptive innovation itu bisa baik, tapi kita harus punya kemampuan untuk mengendalikan atau mengelola kejutan-kejutan yang ditimbulkan oleh disrupsi itu. Karena yang paling berbahaya adalah ketika kita menghadirkan disruptive innovation, inovasi yang mendisrupsi, dan pada saat yang sama kita tidak punya kemampuan mengelola disrupsi itu, bisa terjadi SDM kita, manusia-manusia yang bekerja bersama kita berada pada kondisi frustasi. Nah, kalau tim kita ini sudah kehilangan rasa percaya diri, dia frustasi, itu rusak perusahaan. Karena perusahaan hanya bisa tumbuh ketika kita yakin. Teman-teman, para pendengar misalnya, ketika menjalani bisnis, tolong diingat, bagaimana Anda perasaannya pada saat itu? Saya yakin bahwa pada saat itu Anda yakin bisnis model yang Anda bangun itu tepat, itu baik. Nah, hanya dengan keyakinan kita bisa kemudian memiliki energi untuk bergerak. Tapi, hati-hati sekali lagi ya, kalau kita tidak punya kemampuan mengelola sebuah disrupsi, sebaiknya kita berhati-hati. Atau, tadi saya bilang, undang saja ahli-ahli yang bisa untuk mendampingi kita. Jadi kira-kira itu, saya terima kasih Pak Rudi tadi membuat resume yang luar biasa. Inovasi yang disruptif atau inovasi yang mendorong keberlanjutan. Mari kita bermain di yang keberlanjutan. Biasanya yang disrupsi itu pemain-pemain besar. Karena kalau kita gagal, justru kita yang akan tergilas oleh disrupsi itu. Terima kasih, Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni dan juga untuk Bapak Ibu yang sudah join via Zoom. Luar biasa sekali ini, para bisnis dan juga para pelaku bisnis. Sukses untuk segala aktivitasnya. Mudah-mudahan minggu depan kita akan bersua kembali dan juga tetap sehat. Sampai jumpa, selamat siang, selamat beraktivitas. Selamat siang, terima kasih, selamat siang.